Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok satu dan kami akan menjelaskan tentang ester. Dengan saya sendiri, Sabrina Azhara Abelia, dengan NPM 2318031027. Saya Dewi Vina Monika dengan NPM 2318031004. Saya Vivi Zara Putri Diza dengan NPM 358031001. Saya Renata Faizal Naywi dengan NPM 23180311047. Saya Abi Ruskumullah dengan NPM 2318031026. Oke, jadi itu adalah anggota dari kelompok kami. Jadi akan saya mulai terlebih dahulu dari pengertian ester. Jadi ester ini merupakan turunan dari asam karboksilat yang memiliki gugus alkoksi dan bukan gugus hidroksil. Strukturnya sendiri dia tuh ada alkilnya yang berikatan sama karbon, lalu dia berikatan sama alkil yang berikatan sama oksigen juga. Lalu karbonnya ini berikatan juga dengan berikatan dua rangkap dengan oksigen. Di senyawa ester, itu atom oksigennya berikatan dengan dua atom karbon di kanan kirinya. Lalu tiap-tiap dari atom karbon di kiri mengikat dua rangkap dengan atom oksigen dan mengikat satu rangkap dengan atom hidrogen. Lalu atom karbon yang di kanan itu mengikat tiga atom hidrogen. Selanjutnya, Dea akan menjelaskan sifat fisikokimia dari ester. Oke, untuk sifat fisikokimia dari ester ini, yang pertama ada titik didih dan titik lelehnya yang relatif rendah. Nah, jadi titik didih dan titik leleh ester umumnya lebih rendah dibandingkan dengan alkohol dan asam karboksilat dengan rantai karbon yang sama panjangnya. Nah, hal ini disebabkan oleh gaya van der Waals yang lebih lemah antara molekul-molekul ester dibandingkan dengan molekul alkohol dan asam karboksilat. Kemudian, molekul ester ini bersifat polar. Nah, jadi ester ini bersifat polar, tapi dia tidak memiliki atom hidrogen yang terikat langsung pada atom oksigen. Oleh sebab itu, asam karboksilat isomer tidak mampu mengikat hidrogen antar molekul satu sama lain, sehingga titik didihnya jauh lebih rendah dibandingkan asam karboksilat isomernya. Namun, karena molekul ester dapat berikatan hidrogen dengan molekul air, ester ini dengan massa molarnya agak rendah dan dia larut di dalam air. Nah, kemudian pelarutannya itu terjadi pada molekul yang memiliki 3 hingga 5 atom karbon. Selanjutnya, ester ini memiliki bau yang khas atau bau yang harum dan sering digunakan dalam industri parfum, kosmetik, dan makanan. Nah, senyawa ini dapat diperoleh dari reaksi antara alkohol dan asam karboksilat yang disebut esterifikasi. Nah, ester ini memiliki jenis-jenis tertentu seperti etil asetat atau EAC dan N-propil asetat atau NPAC yang memiliki kegunaan masing-masing di dalam bidang industri. Dan yang terakhir, ester ini stabil pada suhu ruang. Nah, sebagai contoh, metil ester atau etil ester itu merupakan senyawa yang relatif stabil dan berwujud cairan pada suhu ruang. Namun stabilitas ester ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti katalis, suhu, dan lamanya proses esterifikasi tersebut. Oleh karena itu, sifat dari stabilitas ester perlu dikembangkan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk dalam pembuatan produk-produk seperti surfaktan dan biodiesel. Oke, setelah mendengar penjelasan dari sifat fisikokimia ester dari dia tadi, dilanjutkan dengan bahaya sifat kimia ester yang akan dijelaskan oleh Vivi. Nah, jadi yang pertama itu dampak atau bahaya dari ester sendiri. Yang pertama adalah proses esterifikasi itu dapat menghasilkan senyawa berbahaya karena reaksinya itu dapat melibatkan penggunaan asam kuat. Asam kuatnya ini sebagai katalis yang dapat menyebabkan bahayanya tadi. Terus yang kedua, ester juga dapat berpotensi untuk menyebabkan iritasi. Kenapa? Karena sifat ester ini kan dia mudah menguap. Terus dia juga dapat merusak lapisan dari pelindung kulit. Yang ketiga, ester itu dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit karena sifat ester yang dapat merusak lapisan pelindung kulit dan menyebabkan iritasi. Terus yang keempat itu ester memiliki sifat alergen yang keempat itu ester itu bisa menyebabkan dampak alergi. Kenapa? Karena
ester itu punya sifat alergen yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada saluran pernapasan. Terus ester itu dia juga eh, mudah untuk terbakar karena yang pertama itu karena faktor sifat kimianya. Ester itu punya sifat kimia yang memungkinkan mereka untuk menggabung dengan berbagai zat lain, kayak logam alkali dan hidrida yang mengurangi efektivitas ester. Terus juga faktor lain itu titik didih ester yang rendah. Karena ester itu punya titik didih yang rendah, dia jadi menggabung sama zat lain untuk ngalamin reaksi kimia yang ngurangin efektivitas si esternya tadi. Terus juga ada beberapa faktor lain seperti struktur kimianya, kreativitasnya, sama kelebihan fisiknya. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya Rere bakal ngejelasin ester dalam kehidupan sehari-hari itu pemanfaatannya apa aja. Oke, jadi kita wondering kan, di mana sih kita dapat menemukan senyawa ester itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama itu, kita dapat menemukan ester itu dalam baju yang kita pakai. Jadi seperti yang kita ketahui, polyester itu sering kita dengarkan. Jadi polyester itu sebenarnya bahan yang sangat penting untuk tekstil, yang merupakan salah satu dari senyawa ester. Selanjutnya ada sabun. Jadi kita udah tahu sabun itu terbentuk dari reaksi saponifikasi. Jadi sabun ini merupakan senyawa ester yang dipanaskan dengan basa. Setelah itu ada cat akrilik. Jadi buat kalian yang suka melukis atau suka gambar-gambar gitu, sebenarnya cat akrilik ini mengandung senyawa ester yaitu polivinil asetat yang digunakan dan dikombinasikan dengan pigmen dan surfaktan sehingga menghasilkan warna-warna yang dapat digunakan untuk melukis atau menggambar. Setelah itu ada minyak sitrus. Sebenarnya ada banyak sekali pemanfaatan senyawa ester dalam wewangian ini. Seperti kata dia tadi, ester itu memiliki bau yang khas. Tapi yang contoh yang kami ambil di sini adalah minyak sitrus yang biasanya diambil dari kulit jeruk. Jadi kulit jeruk itu mengandung minyak atsiri dengan berbagai senyawa kimia seperti aldehid dan ester. Setelah itu yang terakhir yang berkaitan dengan industri kimia yaitu adalah penemuan ester dalam obat. Contoh yang kami ambil adalah aspirin, yang merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang merupakan ester dari asam salisilat dan juga asam asetat. Selanjutnya ada identifikasi ester. Di sini kami mengambil dua identifikasi, yaitu dengan menggunakan metode saponifikasi dan metode esterifikasi. Nah, metode saponifikasi itu kita dapat mengidentifikasi ester itu dalam bentuk sabun atau di mana dalam visualnya ada terbentuknya awan putih atau endapan putih. Sedangkan metode esterifikasi kita dapat mengidentifikasi ester dengan adanya wangi dari sampel tersebut. Nah, jadi gini, untuk metode saponifikasi itu ketika ester dia reaksikan dengan alkali atau biasa digunakan natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Nah, dari reaksi itu akan membentuk sabun dan gliserin. Dan dalam reaksinya itu ada di bawah. Itu reaksi saponifikasi, sudah tertera. Selanjutnya ada metode esterifikasi. Nah, metode esterifikasi itu ketika asam karboksilat direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan ester. Ester ini akan menghasilkan bau yang khas. Nah, kita ambil contoh ester dari hasil reaksi asam asetat dengan etanol akan menghasilkan etil asetat. Di situ, etil asetat merupakan cairan jernih tidak berwarna pada suhu kamar dengan bau khas seperti bau buah. Jadi, etil asetat akan menghasilkan bau buah gitu, yang biasa kita sebut termasuk dalam ester. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Di bawah situ sudah ada daftar pustakanya. Saya kembalikan ke moderator Abel. Sekian penjelasan tentang senyawa ester dari kelompok 1. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.